Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak jamaah pengajian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabillahi al-karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu bapak, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat ibu bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa bertemu di majelis ilmu ini. Semoga kita semua yang hadir di sini kelak oleh Allah diberikan kemudahan masuk ke dalam surganya. Hujan-hujan sudah semua. Dan tak lupa selawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini tema yang kita bahas adalah misteri usia 40 tahun ke atas, Pak. Kalau yang datang insya Allah 17 tahun nanti. Kurang atau 17 tahun dibalik, Pak. Nah ibu bapak, begini, selama kita hidup di dunia ini, di alam dunia ini, jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena hidup di dunia itu penentu besok di akhirat kita masuk surga atau masuk neraka. Penentunya sekarang ketika kita masih hidup ini. Makanya innama dunya ilal jannah wan nar thariq. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini penentu besok di akhirat kita masuk neraka atau masuk surga. Makanya jangan disia-siakan nikmat waktu yang Allah berikan sampai detik ini. Yang pertama, waktu adalah modal kita. Karena Hasan Al-Basri berkata, Ibnu Adam innama anta ayyam. Hai anak keturunan Adam, hai manusia, kalian semua itu cuma kumpulan hari. Kullama dhaba yaumun, apabila satu hari lewat, dhaba ba'duka, maka jatah kesempatan hidup kamu di dunia yang berkurang. Makanya orang yang ulang tahun mereka bahagia itu repot jadi. Semakin bertambah usianya berarti jatah kehidupannya semakin berkurang. Makanya Umar bin Abdul Aziz berkata, Innal lail wan nahar ya'malani fika. Sesungguhnya waktu siang, waktu malam itu siap melayani kita. Ya. Fa'mal fihima, maka isilah waktu siang, waktu malam ini dengan berbagai amal soleh. Nomor 2, waktu itu cepat berlalu, Pak. Orang merosot, sesuk 1,5 bulan wis Ramadan nih, Pak. Betul napa betul? Sifat waktu itu cepat, Pak. Makanya perkataan Imam Ahmad, beliau berkata, aku tidak menyerupakan masa muda kecuali dengan sesuatu yang menempel di lengan bajuku lalu jatuh. Mengibaratkan kata Imam Ahmad, masa-masa hidup ini prakroso cepat.
Kemudian kata Abdul Walid Al-Baji, beliau mengatakan, hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat. Maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku? Nyuwun ngapunten Pak, kadang-kadang saya di komunitas Juleha, Juru Sembelih Halal Indonesia, rampung rapat rutin diajak ngobrol, saya ngalor itu, saya pilih pulang Pak. Nah, sedang rampung urusannya udah balik. Karena nikmat waktu yang Allah berikan ini begitu sempit sebenarnya. Nomor 3, ibu bapak yang hadir, waktu ini kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, sekali hilang tidak bisa kembali Pak. Sekali orang meninggalkan sholat maghrib pada tanggal 15 Februari ini, sengaja meninggalkan sholat maghrib, maka besok sudah masuk tanggal 16, yang tanggal 15 maghribnya yang hilang, orang iso baliknya. Betul. Maka di dalam hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail. Ibu bapak, Allah itu punya hak di waktu siang hari, yang apabila jenengan melakukannya di malam hari, hak itu tidak diterima oleh Allah. Contoh, sholat zuhur yang dikerjakan di siang hari, dan jenengan dikerjakan di malam hari, apa ditompo? Ya boten to ya. Begitu juga sebaliknya. Walillahi haqqu bil lail, Allah memiliki hak di waktu malam. La yaqbaluhu bin nahar, yang apabila Bapak Ibu melakukannya di siang hari, maka amalan ini tidak akan diterima. Sholat isya di malam hari, sholat maghrib malam hari, jenengan mengerjakannya di siang hari, tidak mungkin diterima. Maka sekali hilang tidak bisa kembali waktu itu. Yang nomor 4, ibu bapak, dan kita tidak tahu kapan waktu ini akan berakhir. Makanya seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri memberikan nasihat, Ibnu Adam, iyyaka wa taswifa fa innaka biyaumika. Wahai anak Adam, janganlah kalian menunda-nunda amalan yang bisa dikerjakan pada hari ini. Walasta bighadin fa in yakun ghadun laka fakun. Apabila kita menundanya besok, belum tentu waktu besok itu milik kita. Betul apa betul? Kemarin Bapak Ibu, teman sekantor saya ngajar bareng, guru Quran hadis. Sore kemarinnya itu piket bareng, besoknya meninggal orang sini di pabrik gigi. Banget innalillah. Makanya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut, kita tidak tahu di mana kita akan mati. Waktunya tidak tahu, tempatnya tidak tahu, tapi perkara matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah bisa dipilih. Makanya ibu bapak, ada sebuah nasihat, waktu kita di dunia ini seperti es batu. Dipakai, tidak dipakai, pasti mencair begitu. Sahabat, umur itu seperti es batu loh. Dipakai atau tidak dipakai akan tetap mencair. Begitu juga dengan umur kita. Digunakan atau tidak digunakan, umur kita akan tetap berkurang. Hal yang harus selalu dilakukan adalah tersenyum dan berpikir positif. Air yang mengalir tidak dapat berbalik arah. Dah, pokoknya waktu umur kita ini kayak es batu. Kita pakai dengan kebaikan atau kita tidak pakai dengan kebaikan, pasti akan habis usia kita. Makanya jenengan sudah menginjak usia 40 tahun ke atas, apa yang harus diperhatikan? Penting. Ibaratkan bambu, jenengan sudah laku kuning, Pak. Apa yang harus kita lakukan kalau sudah menginjak usia 40 tahun ke atas? Apakah usia 40 tahun disebutkan di dalam Al-Quran? Ada, Pak. Coba jenengan lihat Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala bilang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insan, Allah
Biwalidayhi ihsanan, hendaklah hai manusia berbuat baiklah kalian semua kepada bapak ibumu. Hamalathu ummuhu kurhan, sungguh ibumu telah mengandung engkau dengan susah payah. Wa wada'tahu kurhan, kemudian melahirkan dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, kemudian menyapih engkau selama 30 bulan. Hatta idza balagha asudda, ketika kalian sudah tumbuh jadi manusia yang dewasa, wa balagha arba'ina sana, dan kamu sudah menginjak di usia 40 tahun, maka orang-orang berdoa qala rabbi auzi'ni. Kalau usianya sudah 40 tahun dalam ayat ini, berdoalah kebanyakan orang soleh, rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah kepadaku an askura nikmataka allati an'amta alayya, agar aku bisa bersyukur atas kenikmatan yang sudah engkau berikan kepada diriku, wa ala walidayya, atas nikmat yang engkau berikan kepada bapak ibuku, wa an amala sholihan tardo, ya Allah bantulah saya agar bisa berbuat amalan yang baik yang engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan ya Allah jadikanlah anak keturunanku juga orang-orang yang baik, yang mendapatkan kebaikan gitu ya. Kemudian dilanjutkan, inni tubtu ilaika, ya Allah aku sungguh bertobat kepadamu, wa anni minal muslimin, dan sesungguhnya jadikanlah aku termasuk orang-orang yang muslim. Nah, jadi kita akan bahas, ternyata di dalam doa ini memberikan informasi kepada kita apa yang harus kita siapkan kalau usia kita sudah 40 tahun ke atas. Yang pertama, pendapat ulama tentang usia 40 tahun. Saya akan mengutip pendapatnya Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ibnu Katsir mengatakan ketika seseorang berada di usia 40 tahun, maka sempurnalah akalnya, pemahamannya, dan kelemah lembutannya. Orang kalau sudah menginjak 40 tahun ke atas, mungkin semangat bacanya mulai menurun. Tapi kalau sekali baca, dia langsung paham, Pak. Dulu saya di usia 25-an, kalau baca kitab-kitab, semangat bacanya tinggi, tapi dibolak-balik angel memahami, Pak. Ini maksudnya iya, Pak. Tapi kalau sudah menginjak 40, 30-an menjelang 40 ke atas, sekali baca itu bisa gampang pahamnya, Pak. Makanya di usia 40 tahun pemikiran orang itu matang. Ibu bapak, kemudian pendapatnya Imam Ibnu Jauzi, barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, hendaklah dia bersiap-siap masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena dia sudah memiliki watak yang dia buat sendiri dari kecil sampai usia 40 tahun. Nek 40 tahun ora berubah, kok sesuk wis tuwane berubahe wangel. Nek wato banyak obatnya. Nek watak wangel, 40 tahun ora berubah-berubah kok. Besok selanjutnya angel, kecuali dia dapatkan hidayah. Yang selanjutnya saya mengutip perkataan dari Ibrahim Al-Nakhi rahimahullah. Para salaf, jadi orang-orang soleh zaman dahulu, jika seseorang telah mencapai usia 40 tahun dan berada pada suatu perangai tertentu, maka ia tidak akan pernah berubah hingga datangnya kematian. Abot. Artinya watak itu harus benar-benar diubah sebelum menginjak 40 tahun ke atas. Nah, ibu bapak, kita lihat perkataan dari Imam Malik dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Apa perkataan Imam Malik tentang usia 40 tahun? Adraktu ahlul ilmi bi baladina. Aku melihat para ahli ilmu di negaraku. Wa hum yatlubuna dunia. Mereka yang seperti kita, masih senang kerja keras, golek dunya. Wa yukhallituna nas, dan senang bergaul dengan banyak orang. Kongko rono, mancing rono, kalau di sini negara kita mungkin ya biasa lah
Faida atats alaihim ittazalun nas, mereka mulai meninggalkan manusia. Apa artinya? Mereka mulai mengejar akhirat, Bapak Ibu. Nah, berarti saat usiaku sudah 40 tahun ke atas, apa yang harus saya lakukan? Kalau sudah 40 tahun ke atas, apa yang harus kita perbuat? Satu, jenengan wajib menghafal doa ini, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Imam Asy-Syaukani rahimakumullah, jika seseorang mencapai usia 40 tahun, ia membaca doa seperti yang terdapat dalam ayat di atas. Dalam Fathul Qadir, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hendaklah memperbanyak doa ini kalau sudah 40 tahun ke atas. Ada asbabun nuzulnya, Bapak Ibu. Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat Nabi yang termasuk al-ashrah mubasyirin bil jannah, golongan sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Atha ini mendapatkan dari Ibnu Abbas, dan sebagian para ahli tafsir mengatakan yang sama. Falamma balagha Abu Bakrin arba'ina sana, ketika Abu Bakar As-Siddiq menginjak usia 40 tahun, da'allahu azza wa jalla bima dzakarahu fi hadhil ayat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sering melantunkan doa sebagaimana di dalam ayat tadi. Fa'ajaba Allah, kemudian Allah mengijabah doanya Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang terjadi? Fa'aslam walidahu, maka orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq kemudian dua-duanya masuk ke dalam Islam. Auladuhu dzakaruhum wa inathum, dan semua anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq, baik laki-laki ataupun perempuan, itu masuk Islam semua. Walam yastami'u dzalik li ghairuhu minas sahabat. Perkara ini tidak terjadi kecuali hanya pada keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Gara-gara Abu Bakar As-Siddiq ketika menginjak usia 40 tahun membaca Quran Surah Al-Kahf ayat 15 tadi. Makanya ibu bapak, jangan sampai kita menyepelekan berdoa, jangan sampai kita menyepelekan atau malas berdoa. Karena orang yang berdoa itu tidak akan bakal sia-sia, Bu, Pak. Perhatikan hadis riwayat Ahmad. Ma min muslimin yad'una bid'awatin laisa fiha itsmun wala qati'ar rahim. Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dan di dalam doanya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung memutuskan hubungan silaturahmi, illa atahullahu biha ihda thalathin, pasti Allah akan mengabulkan permohonannya dengan 3 cara. Satu, imma antu ajalallahu da'watu, Allah akan mengabulkan permintaannya sesuai yang dia minta, cash langsung. Loh, saya berdoa pengen mobil terus nggak dikasih ya Allah. Oh, berarti ganti nomor 2. Apa? Wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Doanya itu disimpan oleh Allah di akhirat, nanti dibalasnya di akhirat. Lah, cek kesuwennya Allah butuh saya ini. Oh, berarti nomor 3. Wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Doanya oleh Allah diganti. Apa yang dia inginkan tidak diwujudkan, tetapi digantinya dia dijauhkan dari segala musibah, kesialan, kecelakaan yang sebanding dengan doanya. Tetap berdoa saja, pasti. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yarudul qadara illa bidu'a. Takdir itu tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali dengan berdoa. Lah Pak Dede katanya
takdirnya manusia sebelum bumi dan alam semesta diciptakan 50.000 tahun yang lalu, takdir kita sudah ditetapkan. Lah bagaimana diubah dengan doa? Yang dimaksud takdir ini bisa merubah doa ini bisa merubah takdir, yaitu bisa merubah akibatnya. Jenengan keluar dari masjid ditakdirkan kepleset jatuh, Pak. Tapi karena keluarnya baca doa, apa doa keluar masjid, Bapak Ibu? Dengan doa tersebut tadinya harusnya kaki jenengan itu kepleset, kesleo patah, Pak. Jadi gara-gara doa enggak patah, orang pokok, cuma jiplok biasa. Itu loh, Pak. Jadi yang berubah itu akibat buruknya, Pak. Bapak Ibu, kita jangan insecure ya, merasa enggak pede. Merasa ya Allah, saya masih banyak dosa. Kalau saya doa kok kurang yakin ya Allah mengabulkan. Jangan gitu, Bapak Ibu. Walaupun kita banyak dosa, setiap beramal belum tentu banyak yang ikhlas, tapi tetap kita harus semangat mintanya kepada Allah. Iblis saja sing cetha welo-welo, makhluk yang dihinakan oleh Allah, makhluk yang diusir dari surga, iblis yang hina ini doa sama Allah, itu doanya masih didengar dan dikabulkan Allah kok. Apalagi kita yang di dada masih punya iman, insya Allah doanya dijabah. Perhatikan ketika iblis diusir dari surga dan dihinakan oleh Allah, iblis doa apa coba? Qala rabbi fa'andirni illa yaumi yub'atsun. Ya Allah, saya minta kepadamu, tolong tangguhkan nyawa saya, jangan matikan saya kecuali datangnya hari kiamat. Qala, apa jawaban Allah? Innaka minal mundzirin. Wahai iblis, aku kabulkan permohonan kamu, kamu termasuk makhlukku yang nyawanya aku tangguhkan illa yaumil waqtil ma'lum, sampai datangnya hari kiamat. Lah iblis saja masih dikabulkan doanya, apalagi kita. Makanya kalau ada orang mendem, orang berbuat dosa, kita tetap doa sama Allah aja. Lah aku cek mendem sama, mintanya sama. Daripada mintanya ke dukun kan repot banget. Nauzubillah, ini bisa diterima aja. Nomor 2, masih kuat Bapak Ibu. Diselonjorkan mau betul. Nomor 2, ketika sudah menginjak 40 tahun ke atas, hendaklah dia bersyukur sampai 40 tahun ke atas ini dia sudah dilimpahkan banyak nikmat. Makanya kalimat Rabbi auzi'ni an tashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku aku agar bisa bersyukur atas nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku. Apa salah satu syukurnya? Yaitu sudah diberikan nikmat iman di usia 40 tahun ini. Maka dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 17, balillahu yamunnu 'alaikum, tidaklah Allah memberikan petunjuk kepada kalian, an hadakum lil iman, yaitu petunjuk kalian semua mendapatkan nikmat Islam, nikmat iman, kuntum shodiqin, apabila kalian termasuk orang-orang yang benar. Ibu bapak, salah satu adab nih, kalau yang diajar sama Ustadz Kastubi atau Ustadz Abu Ayyub, pasti mengupas bab adabnya. Salah satu adab seorang hamba kepada sang penciptanya adalah mensyukuri atas kebaikan yang diberikan Allah kepada makhluknya. Jadi si makhluk ini wajib bersyukur. Itu salah satu adabnya. Maka inilah dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Apa? Waskuruli wala takfurun. Kita sebagai hamba Allah hendaklah mensyukuri atas kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kita, dan jangan sekali-kali mengingkari nikmat dari Allah. Menurut Ibnul Qayyim, ya, ada 5 khamsi qawaid syarat kalau kita ingin dikatakan termasuk orang yang bersyukur di usia 40 tahun ke atas ini. Bagaimana kita digolongkan termasuk hamba Allah di usia 40 tahun ini, termasuk hamba Allah yang sudah bersyukur? Ciri-cirinya apa? 1, khudu' syakiril maskur.
wajib tunduk patuh kepada yang memberikan nikmat sampai di usia 40 tahun ke atas ini. Yang kedua, wa hubbihi lahu, jenengan wajib mencintai yang memberikan nikmat. Jenengan sudah diberikan nikmat yang banyak sampai 40 tahun ke atas ini. Syarat yang ketiga, jenengan dikatakan sudah bersyukur adalah waqtarafuhu bi nikmati, jenengan sadar bahwa kebaikan yang jenengan miliki sampai detik ini bukan karena kerja keras jenengan, bukan karena kepintaran jenengan, tetapi semuanya karena Allah. Dan nomor 4, wa thana'u alaih, dan sering-seringlah mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Dan yang terakhir, jenengan termasuk digolongkan orang yang sudah bersyukur di usia 40 tahun ke atas ini, wa an la yastamilaha, menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan fima yakrahu, untuk perkara-perkara yang tidak Allah benci. Jadi digunakan untuk yang bermanfaat. Dan Imam Ali radhiyallahu anhu memberikan penjelasan ada 6 nikmat besar yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini sudah saya bikin di tema khusus, 2 perkara yang bisa menghilangkan nikmat dari Allah. Nanti mungkin setelah ini saya sampaikan. Kata Imam Ali ada 6 nikmat besar, Pak, dalam kitab Nasibul Ibad. An-ni'amu sitatun asya, ada 6 nikmat besar. 1, al-Islam. 2, wal-Quran. 3, wa Muhammadur Rasulullah, jenengan bejo dadi umat Nabi Muhammad. Nomor 4, wal afiyah, jenengan diberikan kesehatan. Nomor 5, wasatru, nikmat ditutupi aib. Dan yang terakhir, wal ghina aninas, jenengan tidak bergantung kepada orang lain, punya penghasilan, punya pekerjaan, itu termasuk nikmat besar. Itu 6 nikmat besar, Pak. Insya Allah saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Sudah nomor berapa tadi? Nomor 2 J. Kalau sudah usia 40 tahun ke atas, apa yang dilakukan? Nomor 3, bersyukur atas nikmat yang tercurahkan pada orang tua kita, Bapak Ibu. Di dalam Quran surah Al-Kahf ayat 15 tadi ada kalimat Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat dari Engkau dan nikmat yang sudah Engkau berikan kepada orang tuaku. Ketika sudah usia 40 tahun ke atas, kita harus sadar, kita wajib bersyukur kepada bapak ibu kita karena kita dilahirkan dari ayah ibu yang beragama Muslim. Coba jangan kalau dilahirkan di agama bapak ibunya Hindu atau bapak ibunya Kristen, belum tentu jenengan sulit mendapatkan iman juga. Betul betul. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita sudah tahu semua. Semua orang dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi, dan orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi orang Yahudi, au yunasiranihi, menjadi orang Nasrani, au yumajisanihi, atau dijadikan orang Majusi yang menyembah api. Dan kita bersyukur kepada orang tua, alhamdulillah ibu bapak saya seorang muslim, saya cepat mendapatkan nikmat iman ini. Dan bersyukurlah bapak ibu kita sudah bertanggung jawab. Di luar sana banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludil lahu rizquhunna kiswatuhunna bil ma'ruf, dan sudah Allah tanggungkan kepada orang tua agar dia memberikan rezeki kepada keluarga yang menjadi tanggungannya. Maka dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, idza anfaqar rajul, apabila seorang laki-laki menginfakkan ala ahlihi, kepada keluarganya, nafaqatan, sebuah nafkah, yahtasibuha fahiyalahu shadaqah, maka dia dihitung seperti sedekah. Dan posisi ibu kita itu lebih penting. Dan demi Allah ibu bapak, sekarang di media sosial banyak anak-anak yang kurang ajar mau mengadukan orang tuanya urusan harta aja. Betul lagi. Banyak loh, ya Allah. Padahal
sampai mati kita tidak mungkin bisa balas jasanya bapak ibu kita. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari, Ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar melihat rajulan, seorang laki-laki, qad hamala ummuhu, yang laki-laki ini sedang menggendong ibunya, ala rukbatahi, di pundaknya. Kemudian dia haulal Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Faqala ya Ibnu Umar atarrani jazaituha. Kemudian laki-laki yang menggendong ibunya ini mendatangi Umar. Wahai Ibnu Umar, apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua saya dengan cara menggendongnya untuk tawaf? Apa jawaban Ibnu Umar? Qala la bi talqati wahidatin min talqatiha. Demi Allah, ngedene mbokmu pisan. Itu tidak mungkin bisa terbalas, tidak mungkin terbalas. Maka nomor 3 ini, baik orang tua atau anak, kita itu saling membutuhkan. Yang pertama, anak butuh doanya orang tua, karena doanya orang tua termasuk doa yang mustajab. Salatu da'watin mustajabatun, 3 doa yang sangat mustajab. Yang pertama, dakwatul madlum, doa yang terzalimi. Yang nomor 2, wada'watul musafir, orang yang dalam perjalanan. Yang ketiga, wada'watul walidi ala walidihi, doanya orang tua kepada anaknya. Orang tua butuh doa anak, Pak. Lanjutnya besok kalau sudah meninggal, berada di alam kubur, salah satu yang bisa meringankan doanya anak. Betul. Kita itu saling membutuhkan gitu loh. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, idza matal insan inqata amalu illa min thalath. Ketika seorang manusia itu meninggal, terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara kan. Yang salah satunya adalah wawalidin sholihin, yaitu lahu, doanya anak soleh kepada orang tuanya bermanfaat besok di alam kuburnya. Kita itu saling membutuhkan. Yang nomor 4, kalau kita sudah menginjak 40 tahun ke atas, wa an amalan sholihan tardha, mintalah kepada Allah di sisa-sisa usia ini tetap semangat mencari amalan-amalan atau berbuat kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Karena kita sadar, ibu bapak, kalau pengen bertemu dengan Allah, syaratnya harus bawa amalan soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Allah, falyamal amalan sholihan, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan janganlah sekali-kali dia menyekutukan Allah. Ibu bapak Abdullah bin Dawud, beliau berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kaum salaf, orang soleh zaman dahulu, apabila di antara mereka ada yang sudah berumur 40 tahun ke atas, maka dia pun mulai melipat kasurnya, yakni tidak akan tidur lagi sepanjang malam, senantiasa melakukan sholat, bertasbih, beristighfar, lalu dia mengejar segala ketertinggalan pada usia sebelumnya dengan amalan-amalan soleh di hari sesudahnya. Ibu bapak, mengukur usia kita jangan pakai hitungan Masehi, pakai hitungan Hijriyah. Jenengan usianya lebih tua 1 tahun, Pak. Coba nanti searching di Google, jenengan masih ingat nggak? Saya nggak enak kalau nanya senior yang pakai baju koko ini di depan. Ingat tanggalan lahir menurut Hijriyah? Tuh kan, ini kelemahan kita. Kita tidak tahu tanggal lahiran Hijriyah kita. Padahal Bapak Ibu, kalau dikonversi, usia kita itu lebih tua. Misalnya saya dari 35 itu menurut tanggalan Masehi, jadi 36 kalau dihitung tanggalan Hijriyah. Coba jaringan buktikan. Makanya ibu bapak yang punya cucu, yang punya anak, besok di akte kelahiran atau pas akikoh, jangan cuma ditulis tanggal lahir Masehinya toh. Di bawahnya tulis, oh anakku lahir tanggal 2 Safar tahun 1442 Hijriah. Karena disebut usia 40 tahun itu jangan dihitung pakai Masehi, Pak. Pakainya Hijriah.
istrinya. Bisa diterima nomor boten ini. Coba nanti buktikan sendiri. Makanya ibu bapak, menurut Imam Ibnu Taimiyah, orang itu berada di usia berapapun tidak masalah selama dia masih beriman dan beramal soleh, dia gak akan bakalan rugi. Ibnu Taimiyah mengatakan fahakama 'ala naui kullihi wal ummatil insaniyah jami'an bil khasaratin wasuful. Aku melihat semua manusia dan para jamaah ini berada di dalam kerugian dan posisi yang paling rendah. Illal mu'min shalihin, kecuali bagi orang-orang yang beriman di dalam hatinya ada Allah dan semangat berbuat baik, dia tidak akan merugi, Bapak Ibu. Nah, ini penting, makanya jenengan harus lihat tafsir Quran Surah At-Tin. Di dalam tafsir surah At-Tin, kalimat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian Allah mengembalikan kita kepada tempat asfilin yang rendah. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, falahum ajruhum ghairu mamnun. Mereka tetap mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ada dua tafsir, Pak. Satu, menurut tafsir Al-Quran Al-Azim, yaitu tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dijelaskan manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya yang sempurna. Kemudian ia akan masuk ke dalam neraka, yaitu tempat yang paling rendah. Ia masuk neraka dikarenakan ia tidak mau taat kepada Allah dan enggan mengikuti ajaran Rasulullah. Yang selamat dari neraka adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ini tafsir Ibnu Katsir, Pak. Jadi dia manusia yang paling baik dikembalikan ke paling rendah, yaitu di neraka. Itu menurut Ibnu Katsir. Nah, ini yang paling penting, Pak. Tafsir Ibnu Jarir itu beda, Pak. Dalam tafsir Ibnu Jarir itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia diciptakan dalam bentuk yang terbaik, yaitu ketika masih muda itu, Pak. Kemudian lalu dikembalikan di usia tuanya, Bapak Ibu. Asfala safilin, itu masa tuanya. Apa artinya, Ibu Bapak? Perhatikan baik-baik. Ibrahim An-Nakhi mengatakan, jika seorang mukmin berada di usia senja dan pada saat itu sangat sulit untuk beramal, maka dia akan dicatat sebagaimana dahulu di waktu muda dia pernah beramal. Ibu bapak, para ulama itu bilang jangan sampai kita dengar kalimat nek tobat, sergep pengajian, sergep neng masjid, sesuk nek wis tuwa, salah. Ternyata waktu yang paling berat beramal soleh itu dua, waktu anak-anak dan waktu usia tua. Karena sudah tua itu nikmat sehat, nikmat sempat mulai ditarik. Nyun ngapunten mungkin ada di usia tuanya, nyun ngapunten tiap 2 jam saja harus pipis, Pak. 5 menit loh, beseran terus tuh. Nyun ngapunten mau pipis aduh pengen ngos gitu loh. Malah ketika tua itu sulit ibadah karena sudah dimakan usia badan kita. Rasa apa buatan, Pak? Nah, gitu, makanya salah itu orang-orang nek obat dulu kok keliru sampean. Makanya ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, di usia 40 tahun ke atas ini masih sehat, semangat pengajian kayak gini. Misalnya besok kita terkena ujian, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik, terkena penyakit sampai tidak bisa pengajian lagi. Pengen pengajian jadi tapi remesnya terke. Jenengan tidur di rumah tetap dicatat mendapatkan pahala seperti pengajian tiap hari datang ke masjid Hidayatul Islamiyah, Pak. Masya Allah. Perhatikan hadisnya, hadis riwayat Bukhari. Idza maridul abda, apabila seorang ini itu sakit, au safar, atau dia melakukan perjalanan jauh, kutiba lahu mislu makana ya'mal muqiman sahihan, maka dia tetap ditulis di sisi Allah seperti dia berada ketika mungkin tidak safar, dan dia ditulis seperti dalam keadaan sehat.
Orang yang biasanya sholat Jumat on time di sop pertama, karena ada urusan dia safar melakukan perjalanan ke Surabaya naik kereta api, orang sempat Jumatan Pak. Dia harus menggantinya sholat zuhur, maka dia tetap ditulis mendapatkan pahala sholat Jumat sebagaimana ketika ada waktu bisa sholat Jumat. Bisa diterima ya? Termasuk orang-orang yang di usia 40 tahunnya dia sering ke pengajian. Suatu hari dia sudah menginjak usia 75 tahun, yang sudah nggak bisa berangkat lagi, maka ditulis oleh Allah dia tetap mendapatkan pahala pengajian itu. Masya Allah, mumpung masih kuat Pak, berangkat gitu ya. Ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, makanya kita min khomsan qabla khomsin, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Kita sudah tahu semua, masa muda sebelum datang masa tua, masa sehat sebelum datang masa sakit, masa punya harta banyak sebelum datangnya masa tidak memiliki harta, masa waktu luang sebelum sibuk, dan masa hidup kita sebelum datangnya mati. Artinya masa tua kita ditentukan sama masa muda kita. Masa sakit kita, kadar sakitnya itu ditentukan ketika masa sehat kita. Nek pas sehat, kardioholik, yo pit-pitan, yo sering puasa. Nek sakit ya pasti orang teman-teman banget gitu loh. Masa tidak punya harta kita ditentukan ketika kita memiliki harta. Pas duwe harta nyanyok, pas orang duwe harta, lanjut ini Pak. Bebek keringan sapu susah jenengan kayak gitu loh. Nah, ibu bapak insya Allah dirahmati oleh Allah, lihatlah skema usia manusia. Monggo jenengan ukur sendiri ya. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina 60 illa 70." Prediksi Nabi Muhammad, umur umatku 60 sampai 70 tahun. 1. Usia 15 sampai 35 tahun disebut masa gagal. Jangan disia-siakan. Kalau usia 40 sampai 55 tahun, Pak, itu disebut masa peringatan. Masa peringatan, umur yang tersisa lebih sedikit daripada yang telah berlalu, maka akhirat harus lebih diutamakan. Kalau sudah 60 sampai 79, Pak, apa ini? Horor kayaknya. Ini disebut masa mendekati finish. Sudah sangat senja, insya Allah tidak lama lagi terbenam. Nah, apa ini? Tidak lama lagi terbenam, segera berbenah untuk meninggalkan dunia dengan fokus mensucikan diri dan menambah amal. Kalau sudah 60 dan 75 itu sudah mendekati finish. Bisa terima aja. Yang masih muda 15-35 ini masa gagal. Makanya ibu bapak, kalau sudah usia 40 tahun dia masih sehat, punya harta, waktu luang, dah sibukkan beramal soleh. Wa nafsuka in asghallat bil haq, jiwa kita kalau tidak sibuk berbuat baik, wa illas taghallatka bil batil, maka kita akan sibuknya berbuat maksiat. Dan jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Seorang pelacur gara-gara ngasih minum ke seekor anjing, dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga jannah. Nah, kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi beda lagi Pak. Kalau anak-anak itu dari anak-anak sampai balik kelas 2 SMP biasanya mulai mimpi basah. Kalau perempuan mulai haidnya itu kelas 1 SMP, 2 SMP. Di zaman saya ini kakak SD seperti haid kabeh. Karena tontonannya, makanannya berbeda. Kemudian kata Ibnu Qayyim, kalau sejak akhir balik sampai 40 itu disebut pemuda syabab. Ya Masya Allah. Nomor 3 menurut Ibnu Qayyim, kalau 40 sampai 60 itu disebut dewasa. Akalnya yang lagi sempurna, kuat gitu, untuk menelaah itu kuat gitu. Kalau sudah 60 tahun ke atas, suyuh saya sudah sepuh. Nomor 4 ibu bapak, masih kuat 10 menit lagi nih. Nomor 4, kalau sudah usia 40 tahun ke atas, hendaklah kita mulai mempersiapkan anak keturunan kita. Wa aslihli fi
dzurriyyati, hendaklah anak keturunan kita briefing menjadi keturunan yang baik. Kenapa? Inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Dalam Quran surah Ibrahim 37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku telah meninggalkan keturunanku di sebuah lembah yang di sana tidak tumbuh pohon. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rabbana, ya Rabb aku Allah, liyaqumis shalah, jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang soleh, yang dia suka mendirikan sholat. Waja'al afidata minan nas tahwi ilaihi, dan jadikan manusia itu condong kepada anak-anak keturunanku. Wa arzuqhum min thamarat, ya Allah berikanlah anak-anakku rezeki dari buah-buahan, la'allakum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi kalau sudah usia 40 tahun ke atas, mikir ke anak rada tenanan gitu. Artinya urusan sholatnya, subuh jenengan mau berangkat ke masjid ngebel anak isi. Anaknya kan udah nikah, beda rumah. Jenengan mau berangkat sholat jamaah di masjid, dibel. Stangiro, nandang ke masjid. Gimana? Perkara anak itu udah ya. Tapi kita sudah ngebel gitu. Subuhannya bangunkan, kalau beda rumah kita bangunkan. Makanya ibu bapak, salah satu doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, terus waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasanganku, anak keturunanku itu menjadi qurrata a'yun, itu apa ya? Penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka pemimpin orang yang bertakwa. Karena anak keturunan jenengan itu investasi dunia akhirat. Betul. Jenengan kalau besok sampai sudah berbaring di tempat tidur, ngapunten sampai tidak bisa apa-apa, ya ngurus yo anak-anak. Artinya berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku sudah tua, BAB di kasur, BAK di kasur, anakku jadikan anak soleh yang ngerti, tahu balas budi kepada bapak ibunya. Makanya bapak ibu yang jenengan sudah 40 tahun ke atas, sudah bukan zamannya lagi anak salah tempeleng, bukan zamannya lagi. Kalau sudah 40 tahun ke atas, jenengan harus 2 kali lipat gembatinya sama keluarga. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 215, orang yang berhak menerima infak kebaikan kita, orang yang paling berhak menerima royalnya kita adalah keluarga kita. Makanya yasaluna kama dan yunfikun kul ma'anfaqtum min khairin falil walidain. Siapa yang paling berhak mendapatkan infak royalan kita, yaitu bapak ibu kita, wal aqrabin, orang terdekat kita, anak cucu, kemudian wal yatama, baru orang miskin. Artinya kalau sudah 40 tahun ke atas harus lebih baik. Kenapa? Anak keturunan kita akalnya itu mulai kuat. Ketika sering dikasih kebaikan, memorinya itu lebih kuat tajam. Aku beli motor sing ngekek bapak, aku beli rumah sing ngekek bapak, ya Allah. Saiki bapak sakit itu tak urusin kok mahir. Makanya ibu bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau di akhirat. Wah, udah. Kalau di alam kubur, inilah yang bisa membantu kita, yaitu doanya anak-anak soleh. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia usahakan. Dan anak-anak yang soleh itu usaha dari bapak ibunya. Nomor 5, Pak, kalau jenengan sudah di usia 40 tahun ke atas, memperbaharui tobat. Ini tubtu ilaih. Banyak-banyaklah memperbaharui tobat kalau sudah 40 tahun ke atas. Kenapa? Tawaban nasaan. Pernah saya sampaikan, kita ini itu sering tobat, kadang-kadang lupa dengan tobatnya, yaitu tobat sambel. Nek wis pedes nganti ngeces umbelen mandek. Wetenge wis panas mandek. Nek mari nek, ayo nek. Makanya siapa 40 tahun perbaharui tobatnya. Dengan apa? Membaca sayyidul istighfar. Sudah hafal semua nggih? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala
wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Diperbarui lagi. Karena kita sadar bahwa belum tentu kita nanti di akhir tuanya bisa husnul khotimah. Karena masalul mukmin kama tali khomati minaz zar'i. Muslim itu seperti sebuah tangkai dahan yang ada di pohon, tertiup angin kadang-kadang bengkok lurus nih. Saya ini pengajian kita soleha atau nah keluar pengajian kan ketemu di rumah beda lagi ceritanya gitu. Makanya sering memperbaharui tobat. Makanya orang yang bisa istiqomah, para malaikat pun itu sangat menaruh hormat. Al-Ghafir 78 bisa dilihat nanti di rumah. Dan obatnya kita insya Allah pahalanya tidak usah nunggu di akhirat. Kalau banyak istighfar di usia 40 tahun ke atas, di dunia saja insya Allah diberikan balasan. Terakhir Pak, sudah sampai ya Pak ya? Saya juga sudah soal ini ya. Terakhir, di usia 40 tahun ke atas, mintalah meninggal husnul khotimah. Wa inni minal muslimin. Dalam Quran surah Al-Kahf ayat 15 terakhirnya itu ada kalimat ini, wa inni minal muslimin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Kenapa Bapak Ibu? Ya insya Allah dirahmati oleh Allah. Para nabi itu doanya minta diwafatkan dalam keadaan muslim, dirinya nabi dan keturunannya. Coba lihat Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berwasiat banihi untuk diri dan keturunannya. Wa Yaqub ya baniya, Nabi Yaqub kepada keturunannya. Jadi Nabi Ibrahim kepada keturunannya, Nabi Yaqub kepada keturunannya. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan agama ini untuk kalian, yaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei semua anak keturunanku, janganlah kalian mati kecuali husnul khotimah, yaitu dalam keadaan bertauhid la ilaha illallah sebagai seorang muslim. Dan cirinya kalau besok mau meninggal itu disibukkan dengan amal soleh. Alhamdulillah pokoknya kalau orang yang makin bertambah usianya serta beramal soleh, insya Allah semoga akhir hidupnya husnul khotimah. Kita sudah tahu semua, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila seseorang itu akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik, istakmalahu, Allah akan mempekerjakan dia. Qalu kaifa yastamilu, bagaimana caranya? Qala yuwaffiquhu li'amalin sholihin qabla mautihi. Allah akan sibukkan dia berbuat amal soleh sebelum datang kematian menjemput dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang bisa mengukur sendiri nih. Usianya diukur dulu pakai tanggalan hijriah. Terus sekarang dengan ada di posisi nomor berapa? Masa emas, masa gagal atau masa finish? Nah, diukur sendiri gitu ya. Nah, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini materinya. Pak Lasmo, Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ini ada permintaan doa untuk jamaah sini. Ada pertanyaan Ibu Bapak sebelum saya akhiri dengan doa? Saya kira sudah cukup ya. Semoga yang materi padat ini bisa dicerna gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Azizu ya Hakim ya Ghafur ya Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud
da'wat adhibil ba'sa rabban nas isfi bapa lasma anta syafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yuwaddi'u sahaman adhibil ba'sa rabban nas isfi bapa lasma anta syafi la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yuwaddi'u sahaman. Ya Allah, Engkau adalah Rabb seluruh manusia. Berikanlah kesembuhan kepada Pak Lasno. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali dari Engkau ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada Pak Lasno ya Allah. Kesembuhan dari segala penyakit, yang penyakit ini selama-lamanya tidak akan kabur kembali. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ana, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, cukup sampai di sini. Saya akhiri kajiannya. Mari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.